Komisi 5 DPR RI hari ini menjadwalkan memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwagandi terkait evaluasi anggaran dan isu terkini kecelakaan maut di Tol Ciawi yang merenggut 8 nyawa. Namun Menteri Perhubungan absen dari rapat dengar pendapat yang seharusnya berjalan siang hari tadi. Lalu seperti apa langkah dari DPR untuk mengantisipasi kecelakaan maut yang kerap kali terjadi? Kita akan bahas bersama Ahmad Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI. Pak Bakri, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Baik, Sehat semuanya, alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Pak Bakri, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Jadi rapat ini tidak dihadiri siang tadi oleh Pak Menhub karena dipanggil oleh Presiden dan akan dijadwalkan kembali pada Senin depan pukul 10. Betul, Pak? Ya, jadi begini Mbak. Terima kasih. Pertama-tama saya atas nama kawan-kawan pimpinan dan anggota Komisi 5 dan teman-teman fraksi Partai Amanat Nasional turut berduka cita ya berbelasungkawa atas musibah ini. Mudah-mudahan ini jangan terulang lagi. Jadi terkait agenda hari ini sebenarnya adalah raker ya. Kita hari ini rapat kerja mengevaluasi kegiatan 2024 yang lalu, termasuk juga pembahasan 2025. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya kita akan juga menggunakan waktu untuk bertanya terkait dengan kondisi musibah. Nah, karena Pak Menteri juga tidak hadir dan dipanggil Presiden, ya saya pikir mungkin nanti raker selanjutnya terkait dengan pembahasan evaluasi 2024 dan 2025 untuk 2005 akan kita tanyakan. Karena memang ini menjadi pembicaraan udah viral sekali ini pemberitaan ini betul. terkait dengan musibah di Tol Ciawi yang menelan hampir 8 orang, Mbak. Oke, baik Pak Bakri, ini kan sebuah kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan besar sangat sering terjadi. Setiap tahunnya pasti ada peristiwa semacam ini bahkan sampai menghilangkan nyawa. Apa evaluasi dari DPR dalam hal ini, Pak? Ya baik Mbak, kita lihat dalam beberapa bulan ini ya sudah terjadi 3 kali ya. 3 kali yang diakibatkan konon katanya selalu bicara tentang supirnya ngantuk, sudah itu remnya blong. Nah ini terjadi di jalan tol. Oleh sebab itu kita juga DPR RI memang sedang merencanakan akan membentuk panja tentang panja jalan tol terkait dengan standar pelayanan minimal ya di jalan tol. Karena kita tahu juga banyak hal-hal mungkin juga yang perlu kita kasih saran kepada pengelola jalan tol sehingga betul-betul tidak terjadi. Nah terkait hal ini memang kita menyayangkan truk yang lewat itu memang kalau dilihat dimensinya memang udah gede. Nah, rata-rata yang menjadi permasalahan itu diakibatkan adalah selain kelalaian kendaraan termasuk juga odol. Nah, odol ini memang menjadi pembicaraan kita yang sudah lama sekali yang ingin kita bahas. Oleh sebab itu dalam waktu dekat ini kami juga akan berbicara tentang rancangan perubahan untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, ini pintu ini nanti mungkin akan masuk bicara tentang odol. Karena kalau truk yang masuk ini udah melebihi dimensi kecepatan tinggi, apalagi terjadi yang terjadi di pintu tol Ciawi ini, saya dengar kendaraannya kendaraan gede, muatan air minum, dan perusahaan yang punya itu perusahaan ternama. Nah ini sejauh bingung kita nih, di mana salahnya? Nah oleh sebab itu hari ini kita juga meminta kepada Kementerian Perhubungan dan PU untuk mencari kira-kira penyebabnya. Oleh sebab itu Komisi 5 tidak bisa menyimpulkan, kita serahkan kepada tim nanti. Tim itu mungkin terdiri dari Kementerian PUPR, BPJT, ya, Polisi, Kementerian Perhubungan, dan KNKT. Nah sehingga betul-betul dapat disimpulkan. Nah kesimpulan inilah nanti yang mungkin kita analisa dan itu akan menjadi bahan masukan kita untuk perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang lalu lintas dan angkutan, Mbak. Karena kita lihat kendaraan hari ini, Mbak, waduh, Mbak sendiri mungkin lihat kalau sudah kita ke Tanjung Priuk itu, Mbak, kendaraan kadang-kadang bingung kita. Jalannya kecil dan kendaraan banyak dan kendaraan besar. Konon kata orang Jepang itu, dia datang ke Indonesia bingung kok kendaraan dari Jepang ini kok ukuran bisa gede begini ya. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang miris sekali. Apalagi keselamatan berlalu lintas ini sangatlah penting, sehingga jangan sampai lagi menelan nyawa. Karena ini sangat miris sekali, Mbak ini. Saya ngebayangin sekarang ini orang mungkin ketakutan nanti ya. Apalagi di Tol Ciawi itu kendaraan kan gede-gede ya. Betul. Nah mereka itu pasti mungkin kalau mau bayar tol melihat ke belakang dulu itu. Takut-takut nanti di belakang. Nah oleh sebab itu kita
prihatin. Komisi 5 tentu prihatin terhadap ini. Baik Pak Bakri, Anda juga tadi menyinggung mengenai odol dan saat ini kan sebenarnya pengawasan terhadap kendaraan berat yang melanggar batas muatan ini masih harus diefektifkan kembali. Apakah nanti DPR akan mendorong regulasi tentang odol, overdimension and overloading serta menegaskan sanksi tegas terutama bagi pemilik kendaraan yang tidak mematuhi aturan? Ya, Mbak Ayu, memang terus terang aja Mbak Ayu, ada pemikiran kita, selama ini kan yang selalu disalahkan itu supir ya, supir kendaraan. Kita pingin bahwa ini adalah menyangkut, kalau rem blong tentu kan kaitannya dengan kendaraan tentu yang punya perusahaan. Nah oleh sebab itu hukuman ini jangan cuma sampai ke supir, tapi kalau perlu perusahaan itu kita kenakan sanksi. Kenakan sanksi, nggak mungkin kendaraan itu berubah sendiri tanpa campur tangan daripada perusahaan. Dan tidak mungkin juga kendaraan itu akan mengangkut besar tanpa ada izin daripada perusahaan. Oleh sebab itu ini juga akan menjadi pertimbangan. Dan kami juga berharap kalau bisa kendaraan-kendaraan yang odol ini untuk masuk jalan tol juga harus ada aturannya. Jangan seda aja. Karena pernah saya dengar juga di sini ada kendaraan yang sudah berlebih muatannya mau masuk ke tol itu nggak muat. Nah yang disalahkan pintu tol. Nah, padahal mungkin kendaraan yang overload atau mukanya sudah dimensinya sudah gede. Nah kalau yang begini-gini ya sudah risiko untuk kecelakaan akan makin besar, Mbak. Oke, tapi selama ini sanksi yang berlaku untuk pemilik kendaraan atau pengusaha yang melanggar aturan mengenai odol ini seperti apa, Pak? Apakah ada sanksi pidana atau mungkin sanksi denda yang telah diberlakukan? Ya, saya pikir itu ranahnya daripada penegak hukum ya. Dan saya juga menyambut baik, kita baca di media Pak Menteri Perhubungan akan memanggil semua stakeholder ya terkait dengan angkutan-angkutan ini. Karena bagaimanapun juga kita juga tidak mungkin juga menyetop ya. Sebagaimana semua angkutan barang lalu lintas ini bisa berjalan dengan baik, sehingga betul-betul tidak ada kendala apa-apa. Nah, saya menyambut baik ini Pak Menteri Perhubungan memanggil stakeholder sehingga bisa membicarakan bahwa aturan-aturan ini harus diperjelas. Jangan sampai kejadian-kejadian begini akan berulang. Karena ini dalam beberapa bulan ini kejadian 3 kali Mbak ini kegiatan begini ini. Ini sangat miris sekali ya dan tidak sedikit korban nyawa gitu Mbak. Oke, baik. Pak Bakri masih membicarakan mengenai regulasi. Apakah menurut Anda regulasi uji kelayakan kendaraan atau uji KIR yang dikenal oleh masyarakat saat ini sebenarnya sudah cukup untuk mencegah kecelakaan fatal seperti yang terjadi di Tol Ciawi, mengingat masih banyak sekali kendaraan yang tidak layak jalan masih beroperasi? Ya Mbak, betul. Kalau kita lihat ya dengan mata kepala kita sendiri melihat di jalan tol itu banyak sekali kendaraan ya, kendaraan. Kalau kita bicara jalan tol, belum lagi kalau kita bicara di jalan provinsi, jalan kabupaten yang terkadang-kadang hancur. Ya seperti di daerah saya sendirilah di Jambi itu ada angkutan batu bara yang tonasenya berlebih 2 kali 3 kali lipat itu di jalan nasional. Nah, ini bagaimana sanksinya? Oleh sebab itu memang kembali lagi kepada penegakan hukum. Menegakkan hukum terkait dengan hal ini. Kalau bicara tentang kelayakan daripada kendaraan itu memang sudah ada tempatnya. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Apakah memang dilaksanakan atau tidak? Karena kita berpikir kita juga ragu-ragu ini. Ragu-ragu banyak kendaraan yang mungkin kirnya yang sudah mati bisa aja telat sehari, 2 hari atau 1 minggu. Sehingga mengakibatkan musibah yang sangat memfatalkan. Oleh sebab itu semuanya aturan harus ditegakkan. Saya berharap mudah-mudahan ini tidak hanya putus di supir, tapi ini bisa dinaikkan kepada pemilik perusahaan angkutan itu untuk dikenakan sanksi. Kita juga berharap hal yang sama Pak, karena selama ini selalu supir yang dipersalahkan begitu. Dan terakhir Ya, Pak Bakri. Oke, terakhir Pak Bakri, ini kan sebenarnya seperti fenomena gunung es ya dalam tata kelola transportasi logistik di Indonesia. Nah, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan di DPR RI, bagaimana nantinya DPR dan juga Panja yang akan terbentuk akan bisa mengawasi mitra-mitranya seperti Kemenhub dan juga BPJT? Ya, kita berharap Mbak dengan presiden yang baru ini, Menteri PU yang baru, Menteri Perhubungan yang baru, mudah-mudahan ya dengan anggota DPR yang baru, mudah-mudahan apa yang diinginkan kita bersama, undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan jalan. Di situ nanti wadahnya untuk membuat peraturan-peraturan. Karena tahun 2009 sudah hampir mau 15 tahun ini. Saya waktu pertama-tama jadi DPR ini, memang seharusnya sudah mulai direvisi.
Itu Mbak kira-kira. Oke, panja akan segera terbentuk. Kita akan melihat seperti apa nanti aturan-aturan ini bisa ditegakkan supaya benar-benar bisa keadilan ditegakkan dari hulu ke hilir jika peristiwa ini terjadi kembali. Tapi kita tetap berharap jangan sampai peristiwa ini terjadi dan perlu banyak evaluasi di berbagai pihak. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya setuju sekali Mbak, setuju sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI. Selamat malam. Terima kasih Mbak Ayu. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak Ayu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu.